warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya Ibu. Oke Ibu, pada kali ini kita akan P2K2, tapi itu temanya ini stunting Bu. Stunting pada modul mencegah dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Ya, sebenarnya stunting ini banyak modulnya. Kalau ini khusus di modul ke-7, itu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sebelumnya saya tanyakan dulu, ibu-ibu ada yang tahu apa itu stunting? Ada yang tahu pengertian dari stunting itu apa? Pernah nggak ibu dengar kata-kata stunting? Nah ya, apa Bu? Pertumbuhan terhambat. Iya, pertumbuhannya terhambat atau gagal tumbuh ibu. Gagal tumbuhnya itu pada usia-usia bayi dan balita itu dia itu gagal tumbuh, tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi dia itu stunting. Disebut dengan stunting, yang usia tidak tinggi badan tidak sesuai dengan usia disebut dengan stunting. Ibu, sebenarnya itu banyak modulnya, cuma kita bahas yang ini. Nah, salah satunya untuk mencegah supaya kita tidak atau anak-anak kita tidak kena itu stunting. Ini pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 12 mendukung dan memanfaatkan jamban sehat. Tahu ya Bu itu apa jamban? Tahu ya, WC Bu ya. Oke. Tapi zaman sekarang ini nggak ada lagi yang tidak punya jamban atau WC. Pasti semuanya sudah punya. Tapi pertanyaannya, apakah sudah sehat jamban atau WC yang kita punya? Karena Bu, kalau nanti jamban kita itu tidak sehat, nanti ada peluang untuk anak-anak kita atau sekitar kita itu terkena stunting. Ya, misalnya dengan jamban yang tidak sehat nanti, misalnya septic tanknya tidak ada tutup, nanti kan lalat-lalat itu bisa hinggap pula ke makanan anak-anak kita. Kenalah kita nanti diare atau mesok atau bagaimana. Jadi hilang nanti gizi, asupan gizi anak dan kenalah anak itu stunting. Ya, kayak gitu kira-kiranya. Ibu, di sini kita belajar dulu manfaat jamban. Jadi manfaat jamban itu ada lingkungan lebih bersih. Menggunakan jamban itu kita bisa lingkungan kita itu lebih bersih, baunya berkurang, kesehatan meningkat, tidak perlu ke sungai malam-malam. Jadi ini zaman dulu ya Bu ya. Kalau dulu ya kalau jarang ada WC di rumah masing-masing. Ada yang buang air besarnya ke sungai, ada yang ke sawah, ada juga yang WC terbang mungkin Bu ya. Tapi kalau sekarang kan nggak ada lagi ya, rata-rata semuanya sudah punya jamban. Nih, memutuskan penyebaran penyakit dan mencegah stunting. Ya Bu, jadi mempunyai jamban ini adalah salah satu untuk pencegahan agar tidak kena stunting tadi. Ibu, jadi pesan kuncinya pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar dan kecil agar terhindar dari muntaber, mencret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak kasih ciri-ciri jamban sehat itu seperti apa? Atau WC yang sehat itu ciri-cirinya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, mempunyai kloset, jelas ya Bu. Oke, pertama, yang kedua ada lagi, siapa yang tahu? Tertutup. Oke, benar sekali. Berapa jaraknya Bu? Minimal 10. Ya, minimal 10 meter. Oke, bagus. Bentar ya Ibu, sini lagi. Ada lagi, dia banyak itu Bu ciri-cirinya. Yang tadi pertama ada lubang WC-nya, ada yang berupa kayak leher angsa, kan? Ada juga yang kloset duduk. Kemudian septic tanknya harus jauh dari sumber air minum, itu minimal 10 meter. Lagi Bu? Tertutup septic tanknya. Ya, harus tertutup septic tanknya. Kemudian ada lagi? Dari ibu belakang sana, ada lagi? Oke, jadi ibu nih, di sini udah saya tulis. Nih, jadi ibu ada di sini ciri-ciri jamban yang sehat.
seperti yang dibilang sama ibu tadi, yang pertama itu jarak septic tank dari sumber air minimum 15 meter. Itu maksimum kayaknya. Maksimumnya 15 meter, pokoknya jarak yang paling jauh itu 15 meter dari sumber air, supaya kandungan, kalau dia terlalu dekat ibu-ibu, nanti kandungan airnya nanti terkontaminasi, tercampur, atau kandungan air tadi nanti tercampur dengan, kalau mendekat dia jadi nanti nggak sehat air yang kita minum, terminum sama anak, terminum sama keluarga, nanti nggak sehat, jadinya nanti bisa salah satu menyebabkan kekurangan gizi dan akhirnya stunting. Kemudian, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh lalat, tikus, dan serangga. Ya, seperti yang ibu bilang itu tadi juga, sebaiknya septic tanknya itu tertutup atau dikasih semen biar tidak ada binatang-binatang yang masuk, misalnya lalat, tikus, atau yang lainnya yang nanti bisa merayap atau bisalah mencemari lingkungan, agar tidak terkonfirmasi dengan kita dan tidak menyebabkan kita stunting tadi. Kemudian lantai tidak tergenang air. Jadi ibu-ibu, genangan airnya itu atau lantai tidak tergenang air, maksudnya itu kamar mandinya itu atau saluran airnya itu tidak tergenang, supaya tidak nanti ada jentik-jentik nyamuk. Ya Bu, kalau dia nanti tergenang airnya, ada nanti jentik nyamuk sehingga akan penyakit lain lagi, nanti nyamuknya digigitnya kita, timbul lagi penyakitnya. Kemudian dilengkapi dengan dinding, atap, serta adanya penerangan. Jadi ibu, kalau bisa, tapi memang sebenarnya supaya zaman sehat itu ada dindingnya, ada atapnya, dan lantainya juga bagus. Karena ada juga Bu ya, yang dibikin orang misalnya dekat sungai atau dekat kolam ikan, cuma dikasih papan segini aja kan, nggak ada pakai ini atapnya, itu juga belum termasuk jamban yang sehat. Jadi jamban yang sehat itu salah satunya ada dinding, ada atap, ya. Kemudian lantainya yang nggak harus yang pakai keramik, yang penting bersih. Kemudian ada ventilasi udara. Kemudian tersedianya air bersih dan sabun, ya Bu. Jadi ibu-ibu ingatkan kemungkinan, tapi kebanyakan mungkin kalau sudah buang air besar, mungkin ya jarang pakai sabun mereka mencucinya ya. Soalnya selesai pakai air bersih aja, bilas gitu saja. Jadi harapannya mulai sekarang ibu-ibu, baik kita, baik anak kita, usahakan kalau sudah membuang air besar itu atau membersihkan air besar itu, cuci tangan pakai sabun, ya. Cuci apanya, tangannya juga dicuci, apa namanya tuh, belakangnya juga dicuci pakai sabun, tangannya juga dicuci pakai sabun. Ya Bu, supaya bersih, benar-benar bersih, agar terhindar dari kekurangan gizi tadi dan tidak menyebabkan stunting. Kemudian ibu, bersihkan lantai minimal sekali seminggu, atau kapan kotornya lah, ya minimalnya seminggu sekali, atau kalau memang kotor ya berarti bersihkan berapa setiap hari kan Bu. Nih Bu, ini adalah ciri-ciri jamban yang sehat. Kira-kira jamban kita sudah memenuhi belum Bu ciri-ciri yang ini? Insya Allah udah Bu ya, karena kita ini zamannya sudah zaman now. Sekarang nggak ada lagi yang WC-nya di luar rumah maksudnya, atau nggak ada lagi yang di kolam ikan misalnya. Karena kan memang ada juga WC di kolam ikan itu kan. Nih Bu, AC kalau ikan. ada lagi yang pakai AC. Kalau pakai AC kamar mandinya itu ibu-ibu, berarti dia bukan PKH lagi. Bukan. WC-nya juga pakai AC kan? WC di sungai. WC di kolam tuh enak, banyak AC. Oh gitu. Sekalian ngadem. Bisa juga sih Bu di kolam ikan itu, tapi bikin atapnya juga, bikin dindingnya juga. Tapi nggak sehat juga sebenarnya, nanti kan mencemari nanti ikan-ikan di dalam itu kan, terus kita makan lagi ya terbayang sama ibu. Ikan di sungai juga. Nih ibu, nih yuk periksa jamban kita. Kayak kira-kira jarak septic tanknya di rumah ibu udah 15 meter belum, atau 10 meter lah? 10 minimal, maksimal. Udah Bu ya? Oke, berarti jawabannya. Nah, coba saya suruh di sini. Siapa yang maju ya, yang untuk mencek listnya?
Epa. Ya, Ibu Epa suruh ke depan. Epa banyak nih. Epa yang itu pakai kacamata. Ibu Epa juga namanya nih. Sarifatul, Banyak Epa di sini ya? Sarifatul. Fatul. Oh, Sarifatul. Epa. Masuklah nanti yang Epa 1, Epa lagi. Ya, ya kira-kira punya Ibu Epa lah. Lagi Punya viral. pribadi Ibu Epa kira-kira. Epa mana kalau Ibu, Ibu Epa geserlah sedikit, Bu. Ya. Kira-kira Punya Ibu Epa itu jaraknya sudah ya? Udah, berarti ya. Tertutup nggak tinjanya? Oke, bagus. Ada genangan air? Oh, ya tidak. Kemudian ada Bahasa dinding hampir dan sama. atapnya? Ada ventilasi udaranya? Bersih, ada air bersih sabun ya? Karena bersih lantai 5 sekali seminggu. Ya, oke. Ini kondisional nih. Iya. Kondisional. Kalau nggak kotor. Iya kan bisa sekali. Yang jelas kalau Ya. sempat. Oke, terima kasih Bu Epa. Kasih tepuk tangan dulu Bu Epa. Oke, jadi Ibu-ibu, salah satu untuk pencegahan stunting itu salah satunya kita mempunyai jamban yang Sehat. sehat dan bersih. Mudah-mudahan anak-anak kita di sini terhindar dari stunting ya Ibu-ibu. Karena memang kalau stunting itu gagal tumbuh. Tapi Bu, kalau memang ada di sini yang stunting masih bisa diperbaiki. Misalnya asupan gizinya kita perbaiki, konsultasi ke bidannya supaya anak itu bisa tumbuh normal lagi. Tapi ada juga faktor genetik mungkin kayaknya. Dia beda sebenarnya Bu. Saya juga kemarin belajar kan, dibilangnya tinggi badan tidak sesuai dengan usia. Iya. Kalau saya ini juga kan usia agak pendek. Stunting. Ya, sebenarnya faktor gen dia beda lagi faktor gen dengan stunting. Stunting nih Bu, dia udahlah kurus, kekurangan gizi itu, udahlah pendek juga lagi. Nanti diperiksa sama bidannya, nanti bidannya menentukan dia stunting apa enggak stuntingnya itu. Mungkin motoriknya. Bidan desa. Kan Iya. motorik orang. Rangsangannya juga kurang Bu. Harusnya anak-anak itu udah jalan di umur sekian, dia belum. Rangsangan motoriknya juga kurang tidak sama dengan anak-anak seusianya. Pokok tahulah orang kesehatan itu yang mana yang Stunting. gen, yang mana yang keturunan, yang mana yang stunting. Kalau stunting ini Bu bisa disembuhkan. Maksudnya itu sudah terdeteksi sama bidan dia stunting, nanti diupayakan lagi entah itu gizinya, entah itu ya Bu, stunting ini tidak hanya asupan gizi saja, tapi stimulasi kedekatan anak dengan orang tua untuk merangsangnya juga, misalnya entah cara ngomongnya supaya dia cepat ngomong atau jalannya cepat nangkapnya juga. Karena kita kebetulan ini karena memang kami disuruhnya tema modul yang WC ya, saya bahas yang ini. Harusnya dari awal itu memang dari asupan, dari makanan, dari hamilnya lagi diperhatikan. Nanti kita belajar dari awalnya itu Bu. Oke, Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.